Selamat pagi, kami dari kelompok 2 ingin presentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pengelolaan Penyakit Tanaman dengan Peraturan dan Kultur Teknik serta Tanaman Tahan. Pertama-tama kami akan perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama dengan saya sendiri, Michelle Santiana, NIM 042. Perkenalkan, nama saya Asyifa Urifatun Putri dengan NIM 49. Nama saya Nur Hofifa dengan NIM 1341859. Saya Farika Retama Pujiarini dengan NIM 60. Saya Habibur Marsuki AR dengan NIM 61. Nama saya Pujianti dengan NIM 62. Nama saya Natasha Nurmala Dewi Nasution dengan NIM akhir 067. Adapun pokok pembahasan pada presentasi kali ini yaitu pengendalian penyakit tanaman dengan peraturan. Yang kedua, pengendalian penyakit tanaman dengan kultur teknis, dan yang ketiga, pengendalian penyakit tanaman dengan varietas tahan. Pengendalian penyakit tanaman pada prinsipnya digolongkan menjadi 4. Yang pertama itu eksklusi. Eksklusi yaitu usaha mencegah masuknya penyakit ke daerah baru. Yang kedua, eradikasi, yaitu menurunkan, menginaktifkan, atau membasmi patogen. Yang ketiga itu proteksi, usaha memberi perlindungan pada tanaman atau menghalangi terjadinya kontak antara inang dengan patogen. Dan yang keempat itu resistensi, yaitu usaha untuk mengurangi perusakan penyakit melalui inang dengan membuat ketahanan pada inang tersebut. Pengendalian penyakit tanaman dengan peraturan meliputi 2. Yang pertama itu karantina tumbuhan, dan yang kedua itu eradikasi atau pembersihan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Yang pertama ada karantina tumbuhan. Karantina tumbuhan memiliki tujuan untuk mencegah pemasukan dan penyebaran organisme pengganggu tumbuhan karantina atau OPTK ke suatu negara atau daerah yang masih bebas dari OPT tersebut. Berbagai usaha dilakukan melalui peraturan-peraturan karantina baik secara nasional maupun internasional. Berbagai perjanjian bilateral, multilateral, konvensi, dan kerjasama regional dilakukan guna mencegah penyebaran jenis OPT yang selama ini dianggap potensial merugikan tanaman pertanian atau tanaman lainnya. Setiap tumbuhan dan bagian-bagiannya yang dilalu lintaskan antar negara selalu mempunyai resiko sebagai pembawa OPTK yang dapat mengancam produksi pertanian. Oleh karena itu, setiap media pembawa yang dimasukkan ke dalam wilayah Republik Indonesia yang dilalu lintaskan antar area di dalam wilayah Republik Indonesia dikenakan tindakan karantina. Tindakan karantina tersebut meliputi pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan. Taktik karantina. Yang pertama, dengan pelarangan pemasukan bahan perbanyakan tanaman baik dari luar negeri maupun dari luar daerah. Misalnya, penyakit darah pada pisang yang disebabkan oleh Pseudomonas calabensis itu dimuat dalam aturan Lembaran Negara nomor 532 tanggal 10 September 1921 yang isinya melarang membawa perbanyakan tanaman pisang yang berasal dari Pulau Sulawesi untuk menghentikan penyebaran penyakit tersebut. Yang kedua, ada pemeriksaan di perbatasan terhadap lalu lintas tanaman untuk menghalangi masuknya penyakit ke daerah baru. Selanjutnya adalah eradikasi. Eradikasi dapat diartikan sebagai pembasmian seluruh bagian tanaman sampai akarnya yang terserang penyakit atau seluruh inang untuk membasmi suatu penyakit. Pada pengendalian sanitasi eradikasi ini dititikberatkan kepada kebersihan lingkungan di sekitar pertanaman. Hal ini dimaksudkan untuk yang pertama, membunuh serangga-serangga di dalam tanah, yang kedua, memberikan pengudaraan atau aerasi, dan membunuh rumput-rumput yang mungkin menjadi tanaman inang suatu hama tertentu. Eradikasi merupakan cara untuk menekan patogen dengan menghilangkan sumber patogennya. Jadi, tanaman sakit dihilangkan supaya tidak menyebarkan penyakit ke tanaman sehat lainnya. Eradikasi ada 2 jenis. Yang pertama ada eradikasi selektif, di mana tanaman sakit dicabut dan dibenam supaya tidak menyebarkan penyakit ke tanaman sehat. Yang kedua ada eradikasi total, di mana penyebaran penyakit sudah meluas dan serangan patogen setelah lanjut. Selanjutnya ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka eradikasi. Yang pertama, perlakuan suhu tinggi dengan
hot air treatment atau hot water treatment. Yang kedua dengan perlakuan kimiawi dengan fumigan, desinfektan, dan seed treatment. Yang ketiga dengan bercocok tanam. Yang keempat dengan cara biologi. Yang kelima dengan memusnahkan tanaman yang sakit. Selanjutnya ada contoh dari eradikasi yang berhasil terjadi di Florida, Amerika Serikat pada penyakit kanker jeruk oleh Xanthomonas campestris. Lalu ada contoh eradikasi yang tidak berhasil pada penyakit hawar kastanya di Amerika Serikat. Selanjutnya, pengendalian secara kultur teknis. Pengendalian secara kultur teknis atau cultural control yaitu pengendalian OPT dengan cara mengelola lingkungan atau ekosistem sedemikian rupa sehingga ekosistem tersebut menjadi kurang cocok bagi kehidupan dan perkembangbiakan hama. Nah, adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengendalian kultur teknis yaitu yang pertama pengurangan kesesuaian ekosistem sanitasi, yang kedua penghancuran atau modifikasi inang dan habitat pengganti, pengerjaan tanah, pengolahan air, gangguan komunitas penyedia berkembangnya penyakit, pergiliran tanaman, perkiraan lahan, penanaman serempak, penetapan jarak tanam, lokasi tanaman, dan memutuskan sinkronisasi antar tanaman dan penyakit. Macam-macam pengendalian secara kultur teknis yaitu ada pola tanam yang terdiri dari tanaman serempak, panen serempak, pergiliran tanaman atau rotasi tanaman, tumpang sari atau intercropping, dan tanaman perangkap. Yang kedua, pengolahan tanah sehat, yaitu perlunya pengolahan tanah baru dan melakukan sanitasi tumbuhan yang sakit serta penggunaan pupuk kompos untuk kesuburan tanah. Yang ketiga, benih sehat, bibit atau biji serta benih yang sehat atau bebas sejak semula, melakukan disinfested dari bibit dan pembersihan benih. Untuk selanjutnya ada pemangkasan. Pemangkasan dapat dilakukan dalam upaya mencegah meluasnya serangan. Hasil pemangkasan ini kemudian dibakar. Apabila air tersedia dalam jumlah cukup, drainasenya baik, pemangkasan dapat dilakukan pada musim kemarau, sehingga pada musim hujan tanaman dapat tumbuh kembali. Selanjutnya yaitu ada pengelolaan air. Pengelolaan air dapat menghambat perkembangan hama tertentu. Akan tetapi, bila cara pengelolaan air kurang tepat, dapat menyebabkan meningkatnya perkembangan penyakit. Selanjutnya yaitu ada pemupukan berimbang. Pemupukan yang berimbang dengan kebutuhan tanaman antara N, P, K, dan unsur-unsur mikrotanaman sehat tahan serangan hama dan penyakit. Untuk selanjutnya ada sanitasi. Yang pertama yaitu pembersihan lahan dari sisa-sisa tanaman terdahulu atau gulmanya. Yang kedua ada pencabutan tanaman yang terserang. Untuk selanjutnya yaitu ada pengendalian secara varietas tahan. Tanaman yang tahan merupakan tanaman yang menderita kerusakan yang lebih sedikit. Sifat ketahanan yang dimiliki oleh tanaman dapat berupa sifat asli atau genetik dan faktor lingkungan atau relatif tahan serangan hama dan penyakit. Varietas tahan adalah sifat tanaman yang menderita kerusakan yang lebih sedikit dibandingkan dengan tanaman lain dalam keadaan tingkat populasi hama yang sama dan keadaan lingkungan yang sama. Selanjutnya, berdasarkan susunan dan sifat-sifat gen, ketahanan genetik dapat dibedakan menjadi yang pertama yaitu ada monogenik. Sifat tahan diatur oleh satu gen dominan atau resesif atau ketahanan vertikal. Yang kedua ada oligogenik. Sifat tahan diatur oleh beberapa gen yang saling menguatkan satu sama lain. Untuk yang ketiga yaitu ada poligenik. Sifat tahan diatur oleh banyak gen yang saling menambah dan masing-masing gen memberikan reaksi yang berbeda-beda terhadap biotipe hama sehingga mengakibatkan timbulnya ketahanan yang luas.
Cara memperoleh tanaman tahan terhadap penyakit dapat dilakukan dengan memilih individu-individu yang tahan dari suatu populasi, lalu membiakkannya dan mengadakan pemilihan secara terus-menerus hingga didapatkan galur murni yang tahan terhadap penyakit. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala. Yang pertama, karena tidak adanya sumber gen tahan. Yang kedua, sumber gen tahan mungkin mempunyai perbedaan yang terlalu jauh dengan tanaman yang akan ditingkatkan ketahanannya. Lalu, gen yang menentukan ketahanan sukar digabungkan dengan gen lain yang diinginkan. Yang keempat, adanya peningkatan virulensi patogen karena tambahan ketahanan terhadap tumbuhan inang. Dan yang terakhir, adanya penurunan ketahanan. Kesimpulannya, pengendalian penyakit tanaman pada prinsipnya dapat digolongkan menjadi eksklusi, eradikasi, proteksi, dan resistensi. Pengendalian penyakit tanaman dengan peraturan dapat dilakukan dengan cara karantina tumbuhan, eradikasi atau pembersihan secara kultur teknis, dan pengendalian dengan varietas tahan. Kultur teknis adalah taktik memanipulasi lingkungan untuk membuat ketidakcocokan pada suatu lingkungan dengan cara mengganggu siklus reproduktif, mengeliminasi makanan, dan membuat lingkungan lebih cocok untuk pengembangan musuh alami. Pengendalian dengan varietas tahan dapat menggunakan tanaman tahan atau yang menderita kerusakan lebih sedikit dibandingkan dengan tanaman yang lainnya.